kita loh sebagai manusia. Coba. Oke, saya jawab ya. Jangan disalah. Sebentar Dokter Andi, monitor host. Gak tahu kemana. Host, monitor, host. Jaring, gak usah diajarin, tahu ada Bang Juma. Iya, bukan diajarin nih. Lagi dapat lu ya? Sabar. Oke. Sebelum Banyu Pak nanti naik ya gitu ya, Bro. Kasih itu cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Bro Halo Jack. Bang Zuma. Ya. Ya, halo Bang, lanjut Bang. Jadi sebelum ke Bang Juma ya, Bro Jack. Udah jelaskan di Al-Quran, jadi nggak perlu ada lagi. Teman-teman, gini teman-teman. Saya lagi ngomong, woi. Saya dulu yang ngomong. Sebentar. Ada panjang loh tadi. Jangan dipotong dulu, Bang Jack. Jangan dipotong dulu. Gini. Sebentar. Dihargai dulu kalau Ini ada ya orang ngomong. tanda-tanda teman Kristen ya. Etikanya digunakan dalam untuk diskusi ini itu memerlukan sebuah kedewasaan gitu loh. Monggo silakan Iya. Bang Handi. Ya, Anda di room Muslim aja kok ngaco gini gitu loh. Saya tadi menunggu Anda lama loh ya. Jadi gini ya Mas Bro. Tidak perlu lagi ada data pembanding kecuali Al-Quran. Jelas di sana udah tertulis. Tidak disalib, tidak dibunuh, diangkat, diselamatkan, diserupakan. Nah Anda tadi tetap ngotot kan. Kenapa keluarganya ini tidak menuntut? Bagaimana keluarganya yang menuntut? Yang diserupakan itu tidak dijelaskan siapa namanya. Gitu loh. Bagaimana ada keluarganya kalau nggak jelas siapa ini orangnya ya? Gitu loh. Kecuali nanti ada kita bisa menjelaskan dalam hal kajian akademik di luar daripada Al-Quran. Boleh kita berdebat di sana. Itu ya. Jadi tidak ada tuntut menuntut di sana. Dan sudah sangat valid di Al-Quran itu. Gantian dulu belum selesai. Sabar dulu. Kamu nanti ngomong nggak ada boleh yang potong. Lo mau pakai 60 hari 60 malam nggak apa-apa. Yang paling sekarang yang menyedihkan di sini, ya. Pelakunya ada, perencananya jelas, 340, pasal pembunuhan berencana jelas, korban ada di Bible Anda, anaknya Maria, ya, eksekutornya ada, jelas banget di data di Bible Anda loh, pelaku ada, korban ada, caranya bagaimana, pasalnya jelas 340, pembunuhan berencana begitu. Kenapa Kristen di Indonesia ini tidak ada yang mengajukan ke pengadilan? Kenapa Anda berbalik arah mengatakan kenapa tidak ada keluarganya di Al-Quran itu menuntut begitu, sedangkan keluarganya nggak ada dan yang diserupakan nggak jelas begitu. Sedangkan bara yang jelas di depan mata Anda, kenapa Anda tidak lakukan? Ini Anda nggak jawab pertanyaan saya. Habis ini ke Banyuma, tolong jawab pertanyaan saya. Kenapa tidak ada orang Kristen di Indonesia sebagaimana Kristen yang berkulit hitam di daerah kawasan Afrika di sana pernah menuntut 1.000 triliun ke tentara Roma? Kenapa tidak ada Kristen di Indonesia membawa ini ke pengadilan? Ini pasal 340, BAP-nya ada di Bible Anda. Kenapa Anda tidak lakukan? Lumayan 1.000 triliun bro. Anda meminta pertanggungjawaban berupa material, kerugian material dan immaterial kepada tentara Roma, bawa ke mahkamah internasional. Kalau Anda nggak punya pengacara, saya bisa bantu. Masuk ke room ini. Sebentar Andi, aku kan masuk ke room ini. Di room ini saya bertanya kepada kalian, tapi faktanya justru kalian yang mengejar-ngejar Alkitab itu loh. Artinya saya udah bilang kalau masalah kronologis penyaliban Yesus semua ada, mulai penangkapan sampai ini gitu loh. Jadi Yesus dibawa ke pengadilan, ke mahkamah agama, terus mahkamah agama di-over ke Pilatus, Pilatus di-over ke Herodes gitu loh. Artinya isi itu semua kronologisnya di situ. Pertanyaan kami sekarang, karena gini Bang Andi, mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah, saya nggak usah baca buku sejarah aja, tidak ada kata-kata diserupakan. Karena dalam hidup di dunia ini, di bumi ini, kita sebagai manusia harus ada logika dan akal berpikir kita gitu loh. Karena gini loh, kalau contoh nih ya, saya dibawa ke pengadilan ya, contoh ada keluarga saya dibunuh, ya kan? Wajar nggak saya menuntut
orang yang membunuh keluarga saya itu. Kenapa kalian membunuh keluarga saya ini? Apa salahnya? Kan gitu kan, logikanya kan begitu. Tapi sampai saat ini tidak ada buku sejarah tulisan di zamannya Yesus ada sosok yang diserupakan, nggak ada gitu loh masalahnya. Keluarganya pun nggak ada yang nuntut. Berarti kita juga bingung apakah kejadian itu benar-benar murni tidak ada atau ada, kan gitu kan? Karena bagaimanapun Nabi Isa ini kan tidak disalibkan. Kita anggap oke, diangkat ke surga. Pasti kan keluarganya nuntut gitu loh. Pada saat ini tapi faktanya nggak ada buku sejarah yang mengatakan keluarga yang diserupakan itu nuntut, nggak ada menulis gitu loh. Hanya Quran kitab Anda yang mengatakan diserupakan aja gitu loh. Jadi sedangkan Yesus waktu disalibkan itu banyak menulis dari bangsa-bangsa lain, dari bangsa Romawi gitu loh. Orang Yahudi pun banyak yang menulis tentang penyaliban Yesus. Tapi faktanya Nabi Isa nggak ada yang menulis itu gitu loh. Jadi kita pun agak bingung gitu loh. Kenapa kok nggak ada yang menulis kan gitu? Oke, sejarahnya gitu loh. Sekali lagi ini nggak jawab pertanyaan saya. Memang kalau orang kafir itu pasti bingung gitu ya. Satu, kedua, kamu udah dijelaskan, udah 3 kali loh. Jangan dibolak-balik lagi. Tidak ada keluarganya yang diserupakan itu dan tidak punya nama yang diserupakan itu di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana keluarganya mau menuntut kalau keluarganya nggak ada? Kalau mau Anda ya silakan cari keluarganya. Anda ketemu kan? Jadi gimana mau menuntut? Satu. Yang paling parah, Anda ini nggak pernah jawab pertanyaan saya. Karena Anda yang mulai menuntut di sini. Data BAP-nya jelas di Bible Anda itu membunuh orang yang tidak bersalah. Semua orang Kristen di muka bumi mengatakan Yesus tidak bersalah, tapi tetap dibunuh secara mengenaskan, terkutuk di tiang salib. Pelakunya jelas ada. Pembunuhan berencana. Anda harus menjawab ini, bro. Saya udah jawab pertanyaan Anda. Kenapa Anda tidak membawa ini ke mahkamah internasional atas pembunuhan anak Maria yang tidak bersalah? Pelakunya ya jelas, TKP-nya ya ada, perencananya ya ada. Kenapa Anda tidak melakukan tuntutan atas pembunuhan anak orang yang Anda anggap Tuhan tidak bersalah? Kenapa Anda tidak lakukan menuntut secara hukum ke mahkamah internasional? Kalau Anda tidak punya pengacara, saya bisa tunjukkan. Jawab dulu ini, bro, jangan kemana-mana. Lanjut. Jadi inilah ya, kadang-kadang kayaknya pertanyaannya nggak seimbang gitu loh. Kita bertanya begini, malah saya yang ditanya. Udah saya jelaskan dari tadi, Yesus disalibkan itu alasannya udah ada. Tapi kalau saya dicecar terus, jadi artinya di sini kata Bang Andi tadi nggak tahu siapa keluarganya yang diserupakan, orang yang nggak jelas. Ya udahlah, aku mundur diri aja dulu. Berarti ya tinggal karena si Andi kan gini ya. Justru saya yang dikatakan disuruh mencari siapa keluarganya, kan ini kan jadi buat saya itu jadi agak aneh juga gitu Bang. Oke teman-teman, aku izin dulu ada kerjaan nih ya, bentar mohon maaf. Boleh dengan saya Bang Jack? Bang Juma itu belum. Bang Jack dengan saya, langsung kabur dia. Dia nggak bisa jawab. Ini lari Iya, tapi piri asane. Takut karena ada Bang Zuma. Masya Allah. Tidak, Nah, ini sebenarnya Bang Joma. gini. Ya, silakan, Ya, Bang. gimana? Ya, dia paksakan Gimana? bahwa kalau diserupakan itu, kenapa keluarganya yang diserupakan menggantikan Nabi Isa itu dieksekusi di tiang salib itu, kenapa keluarganya nggak menuntut begitu? Ya bagaimana mau menuntut orang keluarganya nggak ada? Nggak tertulis di Iya, Al-Quran, iya. gimana itu? Lanjut Bang Joma. Jadi gini Bang, sederhana, kita balik aja kondisi keadaan. Kalau betul utusan Tuhan anak Maria itu yang disalibkan, kita balik. Mana pengajaran Marianya setelah itu? Mana ajaran Yakobus adiknya setelah itu? Mana pengajaran Yusuf adiknya setelah itu? Mana pengajaran kemudian Simon dan juga Yudas adiknya? Karena kenapa? Apabila pola yang disampaikan teman Kristen itu betul adanya, maka so pasti 4 manusia ini, 5 dengan ibunya akan mendapatkan tempat istimewa di tengah-tengah Bani Israel. Betul kagak? Betul enggak teman-teman? Betul.
Iya. Kalau terjadi kemudian, betul. kalau kebangkitan itu betul terjadi, ya, lalu kemudian apa yang diceritakan teman-teman Kristen itu yang menjadikan mereka menuhankan Yesus, maka sudah pasti keluarga intim dari Yesus itu akan mendapatkan perlakuan istimewa. Karena yang terangkat ini, yang bangkit dari kematian ini Tuhan. Coba lihat di Roma 14 nomor 9. Maka kita juga pun bisa mencari data apa pengakuan Yakobus, pengakuan Yusuf, pengakuan Simon, pengakuan Yudas, pengakuan daripada ibu kandungnya. Karena orang yang paling dekat terhadap Yesus itulah yang lebih tahu tentang dia. Sekarang segala sesuatu yang terjadi pada seseorang, yang tahu itu adalah ibu kandungnya, yang tahu itu adalah saudara kandungnya, kan gitu. Nah, poinnya kemudian ketika ditanya, kenapa Al-Quran tidak menceritakan, tidak menarasikan kemudian bahwa orang yang diserupakan itu keluarganya protes dan seterusnya. Bukankah dikatakan di dalam kitabnya mereka sendiri ada orang yang disebut iblis? Di antara ke-12 orang itu ada yang disebut iblis. Di antara iblis itu kemudian ada yang bunuh diri. Apa yang mau dituntut? Pernyataan-pernyataan yang seperti itu kan sudah sangat jelas. Kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang pengkhianat dijadikan sebagai tebusan bagi orang yang benar. Jadi tidak bisa kemudian mencari data-data yang lebih simpel, yang lebih akurat daripada itu. Al-Quran menjelaskan jelas, tidak ada pembunuhan terhadap nabi ini. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Tapi apa kronologi sebelumnya? Setelahnya walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi. Mereka berselisih paham. Nah, sekarang ada enggak kaidah yang bisa kita jadikan acuan bahwa mereka berselisih paham? Di dalam kitab mereka, Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan pasti hidup. Berselisih mereka. Belum lagi kalau kita melihat kaidah yang ada di dalam kitabnya teman-teman kita sendiri ya. Bagaimana diceritakan di Lukas 22, Yesus berjanji tidak akan makan roti. Lukas 24, begitu dia datang, makan roti dia. Matius 26:29, dia tidak akan minum anggur lagi. Yang dieksekusi, sebelum dieksekusi, minum anggur dan seterusnya. Ini kaidah yang sudah sangat jelas. Belum lagi ketika dikatakan ada orang yang lari di belakang Yesus yang kemudian menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Kan sudah jelas. Yohanes 13 kan jelas tuh ceritanya. Nah, sekarang kalau kita tanya, siapa oknum yang menggunakan kain lenan selain daripada Yesus? Gak ada yang bisa jawab. Berarti yang lolos dari penangkapan yang menggunakan kain lenan ini siapa? Kan udah terang tuh. Nah, lalu kemudian kita menggunakan pendekatan histori terhadap Bible. Pertama, di dalam Keluaran 23 nomor 7. Ini sering kita kaji. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang orang-orang yang bersalah yaitu pelanggar Torah, itu dibenarkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Melanggar tidak hukum ini? Melanggar. Keluaran 23 nomor 7. Tidak boleh dia itu dibunuh karena dia orang benar. Nah, sekarang dikatakan di dalam kitabnya pengakuan Yesus dalam kitabnya mereka sendiri bahwasanya bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Kalau ini dikatakan bahwa ada nubuatan di dalam perjanjian barunya orang Yahudi yang mengatakan bahwa Mesias harus mati. Tapi apa kata Mesiasnya di dalam Yohanes 7? Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Ini pertanyaan ini. Bukankah Musa yang mengajarkan hukum Taurat kepadamu? Kalau begitu kenapa kamu berusaha membunuh aku? Nah, kalau nubuatan ada pembunuhan, ya Yesus tidak perlu bertanya kayak begitu. Harusnya dia yang menyerahkan dirinya, nggak usah bertanya-tanya.
Dalam Yohanes 8:37, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena perkataanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, gimana tuh? Apa sinkronisasinya antara nubuatan Mesias mati disalibkan dengan pernyataan-pernyataan Yesus sebelum penangkapan? Malah dikatakan dalam Yohanes 8:40, tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku ini seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Ini sanggahan-sanggahan Yesus semua. Sanggahan dirinya kalau dia itu harus mati. Yesus menyangkal dan membantah itu. Yohanes 10 nomor 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Tuhanku, dari Bapakku, yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau menampar aku? Ditampar pun Yesus protes, apalagi dibunuh. Jadi kaidah-kaidah ini harus sebenarnya teman-teman kita Kristen itu mempertimbangkan. Yohanes 16-nya, coba kita lihat satu perikop. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhan. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jelas ini bantahan Yesus nih. Bahwa tidak akan pernah bisa kemudian. Di dalam Yohanes 18:36, Yesus menjawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti murid-muridku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi Yesus itu jelas sekali. Tidak akan pernah mungkin bisa ditangkap, diadili oleh mereka. Nggak mungkin. Kerajaannya bukan dari bumi. Kalau kerajaanku dari dunia, bisa kau nangkap aku. Tapi kerjaanku bukan dari kerjaan ini. Ada Allah yang melindungi aku. Yohanes 18 nomor 37 dikatakan, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau telah mengatakan, untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya Sabar teman-teman, hilang suaranya. Waduh, Suaranya hilang. ada Bang enggak? Juma. Tidak ada. ada. Lalu kemudian sedikit lagi. Lalu kemudian dalam Yohanes 8 nomor 29. Ini semua rentetan pengakuan Yesus loh, sebelum penyaliban. Dan ia yang telah mengutus Sinyalnya aku, merah, Bang Zuma. ia menyertai. Iya, gimana Bang? Masih. Terusin udah bagus. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa mungkin kemudian umat hamba yang soleh, hamba yang taat, hamba yang dikasihi, yang kepadanya Allah berkenan, dibiarkan mati sebagai korban penebus orang-orang yang tidak bersunat? Apa mungkin? Tidak mungkin. Apa mungkin kemudian Yesus dibiarkan sendiri dan dianiaya seperti yang teman-teman Kristen inginkan? Gak mungkin. Itu mustahil. Karena itulah Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kalau demikian, maka manalah mungkin utusan Tuhan yang begitu cintai, dikasihi, mati terhadiahnya di atas salib pembantaian Romawi. Saya kira begitu Bang Handi dan rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita ditanya mana keluarganya, kita pun balik mana pengakuan Maria ibunya kalau anaknya kemudian menjadi Tuhan. Gak ada. Demikian sementara, silakan. Mantap. Bro Admin, ada mau tanggapan Bro Admin? Luar biasa, luar biasa. Enggak, no comment. Itu loh tadi parah loh itu teman kamu itu loh. Baru 5 menit kabur gitu loh. Dia Baik, Dewa Iya. tanggapi sedikit mengenai soal tadi ya Bang ya. Ada Iya. pertanyaan, apakah di Aku dalam bertanya Islam aja, itu sinyalku jelek. Nabi Isa itu wafat gitu.
Dan kita tahu ya, di dalam hadis Nabi Muhammad, semua para nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam semua ingin menjadi yang namanya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam ajaran agama Islam. Berikut dengan alasan-alasannya, dan insya Allah Dewa bisa menceritakan alasan-alasannya, dan itu masuk akal. Semua para nabi, ya. Tidak ada yang Allah kabulkan satupun juga kecuali hanya satu nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, di dalam Islam ada 5 makhluk yang dipanjangkan umurnya menjelang hari kiamat. Yang pertama itu adalah malaikat, yang kedua itu adalah Dajjal, yang ketiga itu adalah iblis laknatullah, yang keempat Yajuj dan Majuj, dan yang kelima Nabi Isa alaihissalam. Jadi jelas ya, tidak usah dipertanyakan lagi kepada kami umat muslim, apakah Nabi Isa itu wafat atau tidak. Jelas Nabi Isa alaihissalam itu tidak wafat. Allah angkat itu Nabi Isa di dalam ajaran agama Islam. Ya Pak Liberstian ya. Aku mau bertanya. Sebentar. Belum beres ya. Dan kita tahu sebagai umat kita tahu yang namanya Tuhan itu maha kuasa. Tuhan bisa melakukan apa saja. Apa sulitnya bagi Tuhan ketika Tuhan ingin menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang? Apa sulitnya bagi Tuhan ketika Tuhan ingin menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun? Dan apa sulitnya bagi Tuhan menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban? Kecil bagi Tuhan itu. Begitu ya Pak Liberstian ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Jangan ditanyakan lagi apakah Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat di dalam Islam. Jelas belum diwafatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan. Ya, Bang Dewa, tadi sebentar. bukan Pak Liber tadi, Pak. Bang Dewa mau menanggapi sebentar, Bang Dewa. Ada teman-teman kita dari Kristen itu Baik. juga sesuai dengan pernyataan Bang Dewa tadi. Apa susahnya Tuhan menjadi manusia, toh juga Dia berkuasa? Nah, ini saya mewakili teman-teman Kristen, barangkali ada yang tanya seperti itu. Itu pasti muncul pertanyaan itu. Kenapa nggak bisa? Kan maha kuasa. Mau gue dijawab? Baik. Bisa Bang Dewa atau Bang Zuma, silakan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki yang namanya prinsip. Begitupun juga kita manusia pasti memiliki yang namanya prinsip. Sedangkan Allah sudah memberitahu di dalam kitab sucinya, Allah bukanlah manusia, Allah bukanlah anak manusia. Itu adalah prinsip. Apa mungkin yang namanya prinsip Allah ini mau diganti? Nah, di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan melihat manusia, pasti manusia itu akan binasa, manusia itu akan hancur. Tapi datang yang namanya perjanjian baru, ketika melihat Tuhan, malah Tuhan yang binasa. Ini kan kebalik. Apa itu tidak pelin-pelan seperti itu? Di dalam perjanjian lama dijelaskan kalau Allah itu tidak serupa dengan apapun juga, sama dengan di dalam ajaran agama Islam. Apa bedanya? Seperti itu, sama. Betul? Nah, seperti itu kira-kira jawabannya. Ya. Kasih ke Bro Admin, ada mau ditanyain Bro Admin? Ya, ada. Ya, Bang Zuma mungkin baru masuk tadi, sempat ngobrol sama Bang Dewa juga. Jadi dikatakan di Alkitab ini masih ada lah sisa-sisa kebenaran. Yang saya mau tanyakan ke Bang Zuma. Bang Zuma tadi mengutip Yohanes 18 ya. Dikatakan untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang. Betul ya Bang? Kira-kira ini termasuk kebenaran nggak itu? Perkataan Yesus di bagian itu. Iya, betul. Surah Maryam, Iya, Bang. benar. Surah Maryam ayat 33. Surah Maryam, Bang. Iya, berarti ketika Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari Ntar dulu, dunia Bang Juma ini. belum jawab. Lu jawab dulu, Bang Juma. Silakan. Iya. Jadi Yesus menerangkan ya bahwasanya poin daripada apa yang dikatakan itu dalam Yohanes 18 bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia, pasti murid-muridku telah melawan supaya jangan diserahkan kepada orang Yahudi aku ini. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, lalu kemudian dia mengatakan bahwasanya engkau mengatakan bahwa aku ini adalah raja. Untuk itulah aku datang ke dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Ini dulu poinnya.
Aku Yesus yang bersaksi tentang kebenaran, bukan yang lain. Bukan hasil konsili. Yang akan memberi kesaksian kebenaran itu aku, karena aku bukan berasal dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka dengarkanlah kebenaran kesaksian yang kuberikan. Apa yang kesaksian itu? Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Berarti aku yang harus menjadi poin. Ruang lingkup dari kebenaran yang ada Yesus sampaikan kepada Bani Israel adalah aku bukan Tuhan, aku utusan Tuhan. Hidup kekal itu bukan menyembah aku, bukan mengenal aku adalah inkarnasi Tuhan, bukan mengenal aku sebagai jelmaan Tuhan, bukan. Hidup kekal itu mengenal mereka, mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang Engkau utus. Ada dua oknum yang harus diutus. Itulah suara kebenaran itu. Ada dua yang harus dikenal. Yang pertama, Engkau dan aku. Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Aku yang Engkau utus. Aku ini utusanmu. Kebenaran itu. Oleh karena itulah kemudian, kalau poin yang saudara bawakan, kita lihat. Ini kita bercerita terlepas dari Keluaran 23 nomor 7 ya. Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Bung, apakah data ini masih kurang valid? Bahwa ternyata orang-orang Yahudi yang tegar tengkuk itu mencari jalan untuk melawan firman Tuhan, bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah ia. Jadi Yesus yang harus didengarkan. Sementara prosesi penyaliban itu, Matius 26:59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama yang ada pada saat itu mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Dengan demikian, eksekusi terhadap Yesus itu dihasilkan dari kesaksian palsu. Segala sesuatu yang diimani dari hasil yang palsu itu adalah palsu. Maka keselamatan yang dihadirkan itu keselamatan palsu. Ini data, Bung. Makanya Yesus berpesan dengan pesan yang sangat brilian. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Bukan dengan iman, tapi dengan akal. Karena kenapa? Kemurnian iman itu diasaskan filter akal, bukan dibalik. Ya, kita umat Islam tak ada masalah. Karena ruang lingkup pengajaran Yesus kepada Bani Israel, umat Islam sudah akui tidak ada gangguan pada diri kami umat Islam. Apa yang dikatakan kemudian oleh Al-Quran? Wa innahu la ilmul lissa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh dia manusia yang datang kepada Bani Israel, menjadi nabi, menjadi rasul, yang lahir tanpa ayah. Itu dia benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan kata dia, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi lagi-lagi beliau harus diikutin, baik itu Nabi Isa maupun kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kami umat Islam final mengakui beliau hanya hamba Allah. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alna matalan li bani Israel. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba Allah yang diberi nikmat kenabian kepadanya, dan Allah jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Saya kira data ini bisa direnungkan saudara-saudara, tapi kembalilah ikrah fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. Silakan. Bro Admin, ada tanggapan? Bro Admin, ada tanggapan? Ayan dia, kena ayan. Dengar Bang Juma kena ayan nih. Tadi boleh, sebelum Bro Admin, boleh saya tanggapi yang tadi, kalau dia maha kuasa, kenapa kemudian tidak bisa menjadi manusia? Oh ya, silakan, boleh ya. Silakan Bang Zuma, Iya. Bang Zuma, silakan. Baik. Jadi gini, Bung. Allah itu kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi itu disebut maha kuasa, bukan kuasa, tapi dia maha kuasa. Kemahakuasaan Allah itu meliputi semua aspek.
Jadi misalnya nih, kita mencoba untuk menarasikan atau menganalisa dengan pemikiran yang analisanya kebalik. Dengar suaranya. Ada yang noise. Iya. Oke. Jadi kalau dikatakan dia maha kuasa sehingga dia bisa menjadi manusia. Harusnya kalau dia maha kuasa, kalaupun dia ingin menciptakan Tuhan selain dirinya, maka yang diciptakan itu adalah Tuhan. Karena dia maha kuasa, maka dia berkuasa menciptakan Tuhan. Kan gitu. Nah, Tuhan pun yang diciptakan oleh Tuhan itu sudah pasti jatuh derajat, bukan Tuhan. Apalagi manusia. Itu poin logikanya ke situ. Tuhan yang maha kuasa menciptakan Tuhan untuk kemudian dituhankan. Posisi ini tidak akan pernah bisa kemudian ditangkap oleh perangkat akal sehat manusia. Tuhan menciptakan Tuhan untuk dituhankan. Itu logika yang tidak bisa diterima oleh akal. Tetapi kemudian ketika Tuhan Maha Kuasa menciptakan Tuhan, maka posisi Tuhan ini yang dicipta ini sudah jatuh derajat karena dia adalah Tuhan yang dikatakan bahasa saya Tuhan KW. Karena dia diciptakan. Tapi dia mampu membangkitkan orang mati. Tapi dia mampu kemudian segala macam. Bahkan mencipta dia mampu. Dia mampu membunuh dan seterusnya. Meskipun demikian. Tetapi karena dia dicipta, maka dia bukan Tuhan. Apatah lagi manusia. Yang dicipta ini manusia. Kalau kita ingin membalik bahwa dia adalah Tuhan yang datangnya dari Tuhan, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu keinginan kita. Tapi apakah itu bisa diterima oleh wahyu? Apakah itu bisa diterima oleh akal? Segala sesuatu yang dibuat itu sudah pasti bukan yang membuat. Nah, kalau Tuhan Anda katakan maha kuasa, kemudian dalam kekuasaannya dia mampu datang dalam rupa manusia, berarti dia dalam bentukan baru. Segala sesuatu yang berubah bentuk itu ada hal baru. Segala hal baru itu pasti ciptaan. Nah, mari kita lihat. Kita buktikan pernyataan Bang Suma ini. Aku tanya kepada Yesus. Yesus, Nabiullah, Rasulullah, aku ingin tanya sama sampean. Siapakah engkau? Aku ini adalah utusan Allah. Dari mana kau dapatkan kuasa yang begitu luar biasa? Kau bangkitkan Lazarus. Kau buat orang yang buta dari lahir bisa melihat. Orang lumpuh bisa berjalan. Tidak ada manusia seperti itu ya, wahai Yesus. Oh, aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua itu dari Bapa yang telah mengutus aku. Tapi perkataanmu itu lebih tinggi rasanya daripada puisi-puisi biasa. Oh, memang. Yang aku katakan itu adalah firman Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan itu adalah firman yang Tuhan perintahkan untuk katakan aku sampaikan. Selesai kita di sana, final. Berarti yang tadi, yang nyata-nyata lahir dari perawan, itu bukan dikatakan aku akan lahir sosok Tuhan, tapi dikatakan lahir sosok manusia dari perawan. Manusia yang lahir. Itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu di atas muka bumi ini itu memiliki kodrat masing-masing. Malaikat, malaikat. Manusia, manusia. Hewan, hewan. Tumbuhan. Bentar Bang Juma, Ini badai tolong di mute dong. Mengganggu. Badai tolong di mute. Bunda, Iya. Bunda. Tolong dong Bunda. Kok malah dia keluar. Ya lanjut Bang. Jadi semua ada kaidah-kaidahnya. Ada panas, ada dingin, ada malam, ada terang. Semua ada kaidahnya. Allah menciptakan segala sesuatu berdasarkan dengan kodratnya masing-masing. Tidak percaya? Mari kita lihat. Yesus adalah Tuhan. Betulkah itu? Yes. Mau sampai mati pun kami tetap akan Tuhankan. Ya, tidak ada paksaan. Silakan aja. Tapi bolehkah kami menguji kodratnya dia? Maksudnya, dia kan manusia. Menurut hukum alam, manusia yang manusia, hewan ya hewan, air ya air, api ya api, angin ya api, angin, tanah ya tanah. Mari kita uji. Apakah hal ini Yesus lolos? Dia manusia. Coba kita lihat. Pada saat dia bayi,
mampukah dia melakukan sesuatu di luar kodratnya sebagai bayi? Tidak. Pada saat dia dewasa, mampukah dia keluar dari kodratnya sebagai manusia dewasa? Tidak. Pada saat dia ngantuk, mampukah dia melawan rasa ngantuknya itu? Tidak. Pada saat dia lapar? Tidak. Lalu, apa yang menjadi aspek ketuhanan pada dirinya? Oh tidak, Bang Suma. Dia ini adalah mengambil rupa manusia supaya dia sama seperti manusia. Gugur. Tadi katanya Tuhan itu maha kuasa. Inilah sebabnya kenapa Tuhan itu maha kuasa. Karena Tuhan tidak bisa tidak maha kuasa meskipun cuma sedetik. Bisakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini yang maha kuasa ini kehilangan kekuasaannya meski hanya sedetik? Gak bisa. Lalu bagaimana 33 tahun kehilangan kekuasaan? Oh tidak, Tuhan kami masih ada di atas. Yang dibawa, loh tadi katanya dia sendiri yang datang mengosongkan diri. Yang mana yang benar? Jadi Tuhan itu, masih banyak orang Islam yang sering mengatakan gini, apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Ada yang menjawab, bisa. Ada di antara kita umat Islam itu mengatakan bisa, tapi Tuhan tidak mau. Ini jawaban sebenarnya keliru besar. Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Kenapa tidak bisa? Karena dia Tuhan. Gak bisa Tuhan itu jadi manusia. Ada yang pernah ku dengar jawab gini, oh Tuhan itu bisa saja jadi manusia. Loh kalau begitu Tuhan bisa saja jadi setan. Gak bisa. Tuhan mau diapakan pun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa menjadi manusia. Kenapa dia tidak bisa? Berarti dia tidak kuasa. Justru karena dia maha kuasa, makanya dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Dia harus tetap secara kekal dalam kemahakuasaannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menjadi manusia. Jadi berhenti teman-teman muslim mengatakan Tuhan itu bisa saja jadi manusia, tetapi dia yang tidak mau. Bullshit. Itu nonsen. Itu tidak ada kaidahnya di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Jangankan kemudian Allah mau menjadi makhluk, untuk menjadi kembar aja nggak bisa. Karena kenapa? Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tidak bisa menjadi kembar, nggak bisa, apalagi menjadi makhluk. Titik, selesai. Jadi teman-teman yang biasa berdialog mengatakan, oh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja jadi manusia. Gimana ceritanya? Gak ada, gak bisa. Manusia ketika jadi manusia ya manusia. Bagaimana manusia itu? Gak bisa lawan ngantuk, gak bisa lawan lapar, ada syahwatnya, ada emosinya, ada ruang yang tak terkendali pada dirinya. Apa buktinya? Mari kita lihat Nabi Isa alaihissalam yang dituhankan. Baca Bible, kaji Bible. Betapa lemahnya Tuhan yang sudah jadi manusia itu. Sehingga untuk menutupi kelemahannya itu, dia mengosongkan diri katanya. Kalau mengosongkan diri yang menjaga alam semesta ini sopo. Jadi nggak ada Tuhan itu menjadi kembar, apalagi menjadi manusia. Jangan seperti teman kita, Tuhan kami bisa jadi ini, Tuhan kami bisa jadi ini. Ya, itu sifat orang yang sudah putus asa. Orang yang putus asa, orang yang kecewa dengan konsep imannya. Karena tidak bisa membedakan antara sendok dengan garpu. Sampai-sampai Tuhan pun bisa menjadi ini dan menjadi itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi Allah itu ada sifat-sifat mustahil. Sahabat-sahabat sekalian. Mustahil Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, menjadi bukan Tuhan. Dengan kata lain, mustahil kodrat Allah, kodrat Tuhan berhenti untuk menjadi sendau gurau, menjadi makhluk. Dilahirkan manusia, dibunuh manusia. Mustahil. Tapi lagi-lagi itu adalah hak teman-teman kita untuk mengimani konsep seperti itu. Karena kita tidak dilahirkan dalam konsep yang sama. Saya kira begitu dari saya, rekan-rekan sekalian. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Tadi Bang Juma mengenai soal ini ya, soal apa? Yang diserupakan itu siapa di dalam ajaran agama Islam, mungkin dilengkapi oleh Bang Juma itu
jawabannya itu seperti apa gitu kan. Karena Apa tadi itu, Dek? dia katanya yang diserupakan itu siapa? Itu pertanyaannya. Kalau misalkan toh ini orangnya jelas, pasti ada yang namanya penuntutan, Bang. Dalam pengadilan. Bang Handi sudah menjelaskan, tetapi memang kita sulit juga ya menjelaskan kepada orang yang budeg, repot gitu, Bang. Silakan ditambahkan Iya. mungkin, Bang. Baik. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai kaidah, dan ini sudah 1400 tahun silam, bukan hal baru, bukan hal yang diakal-akalin oleh umat Islam saat ini, bukan satu materi baru yang kemudian diambil oleh apologet muslim untuk dijadikan sebagai alasan atau satu sanggahan kepada teman-teman kita. Bukan itu. Allah Subhanahu wa taala menerangkan jauh sebelum umat Islam berhadapan dengan para apologet. Apa yang Allah sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Jadi ketika umat Islam berbicara tentang Islam, maka paduannya, maka torehannya pasti adalah Al-Qur'anul Karim. Tidak bisa mengada-ngada. Kalau Bang Handi berbicara keluar daripada koridor Al-Quran, jangan dipercaya. Al-Quran menerangkan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab. Nah, ahli kitab kalau diseru berarti siapa yang menjadi pengikut ahli kitab pun harus dengar. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang adalah rasul kami telah datang kepada kalian. Apa tujuannya datang? Menjelaskan kepada kalian banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Dan ini poinnya. Dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Oke, saya ulang. Dan banyak pula yang dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Apa? Kenapa tidak dijelaskan? Karena Rasulullah Muhammad SAW kedatangannya sebagai pembawa penuntun, sebagai pembawa ajaran, sebagai pembawa ketentuan yang berguna, berfungsi bagi kemaslahatan kehidupan umat manusia. Karena hal itu dianggap tidak penting, maka Rasulullah Muhammad SAW wa ya'fu an katsir, tidak menjelaskan itu. Lalu Al-Quran mengatakan apa? Litubayyina linnasi manuzila ilaihim, hanya yang perlu yang diwahyukan kepada manusia melalui Rasulullah SAW yang kemudian diajarkan dan dijabarkan. Makanya dikatakan Rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika dikatakan wa ma salabu wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqina. Mereka mengatakan telah membunuh, mereka mengatakan telah menyalib, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Diserupakan bagi mereka. Lalu kemudian ditanya, siapa yang diserupakan itu? Loh, itu diserupakan bukan bagi Bang Suma. Dia diserupakan Nabi Isa bukan kepada Bang Handi, kepada dewa, bukan, tapi kepada mereka. Siapa mereka? Yang menyalibnya. Anda mau tahu? Dia diserupakan dengan siapa? Anda mau tahu? Mau? Tanya kepada mereka yang menyalibnya. Jangan tanya kepada kami. Karena yang menyalibnya bukan kami. Sementara Nabi Isa alaihissalam diserupakan bagi mereka yang menyalib Nabi Isa alaihissalam. Sehingga jika ingin tahu, tanya kepada mereka yang menyalibnya. Jangan tanya kepada kami. Umat Islam hanya disampaikan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Kami umat Islam hanya diajarkan bahwasanya itu tidak disalibkan Nabi Isa alaihissalam itu.
Tetapi yang mereka salib adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Sekali lagi, orang yang diserupakan bagi mereka. Siapa yang diserupakan bagi mereka? Tanya kepada yang menyalibnya. Karena Allah tidak mengatakan dan itu diserupakan bagi seluruh umat manusia. Berarti kami melihat juga, Anda melihat juga. Tapi kan kita tidak lihat. Yang melihat hanya mereka yang menyalibkan Nabi Isa, orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Serupakan. Lalu apa yang diterangkan oleh Allah? Ini poin kedua. Apa yang dikatakan oleh Allah? Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya. Mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Yesus, ada yang mengatakan Nabi Isa itu bukan Yesus, ada yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ada yang mengatakan Yesus itu adalah utusan Tuhan, ada yang mengatakan ini dan itu, dan sampai hari ini pembuktian kebenarannya masih berselisih. Muncul lagi sekte baru bahwa Tuhan yang mengutus Yesus di dalam perjanjian lama itu adalah seperti yang dituduhkan oleh si Tito. Bahwa Tuhan, Yahweh, yang mengatakan membunuh itu adalah I.S. Itu perkataan mereka. Jadi apa yang bisa kita ragukan terhadap Al-Quran? Mereka berselisih paham. Hari ini mereka ragu-ragu. Mereka berselisih paham. Itu fakta. Sehingga ketika dikatakan siapa orang yang diserupakan itu? Ya jangan tanya ke kita. Tanya kepada yang menyalib. Karena Allah menerangkan kami serupakan bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qatalu yaqina. Mereka tidak yakin bahwa mereka benar-benar membunuh. Saya kira gitu ya, saudara saya. Minum dulu bang, minum bang. Ya, minum dulu biar lebih bagus apanya bang, suaranya. Apa itu? Oh iya, sekedar info Bang Juma, yang kemarin yang mau mualaf itu dia kan mau naik lagi, jaringannya nggak bisa. Besoknya dia langsung pergi ke masjid mualaf. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Iya. Tuh, Gimana itu info yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut. Alhamdulillah. Baik, ada yang mau disampaikan atau mau menyanggah? Itu Pak Sastra Sitepu tuh. Silakan. Ya, saya 15 menit lagi ya, udah mau maghrib. Nanti lanjut habis maghrib lagi. Ya. Baik. Mana tadi guru saya? Minum dulu, diam. Bentar, yang paling parah tadi adalah ini si Jack ini lah. Saya dulu dong. Si Jack ini menuntut keluarganya yang diserupakan itu menuntut begitu. Saya hajar habis. Nyata-nyata di depan matamu itu datanya ada, pelakunya ada, korbannya ada, pasalnya ada. Orang yang dibunuh disalib tidak bersalah. Menurut data di Bible Anda begitu. Anda percaya semua. Kenapa Anda nuntut? Jelas pasal 340 pembunuhan berencana. Gue balikin kabur dia. Bahwa bahkan mereka kemudian berkongko mencari kesaksian palsu kan? Iya itu. Betul. Jangan berbicara masalah itu untuk menuntut kalau ada saya ya. Bagaimana orang mau menuntut kalau yang diserupakan itu? Pertama tidak disebutkan namanya siapa, alamatnya di mana, keluarganya siapa. Kita disuruh buktikan keluarganya mana, siapa namanya, suruh nuntut gitu loh. Itu nenek lu kiper. Di Al-Quran nggak dijelaskan, lu paksa kami mencari, gitu loh. Inilah orang-orang ini otaknya kebalik begitu. Data di depan mata tidak diolah. Data yang nggak ada disuruh ngolah. Nah, ini dia nih yang kayak beginian. Nah, makanya dia nggak bisa bertahan lama. Intinya adalah saya mundur deh kalau gitu. Ya silakan mundur. Mudah-mudahan nggak keserimpet kabel listrik. Iya. Mantap. Iya, buat Bang Zuma, ini ada titipan dari para fansnya membelikan Bang Zuma aneka cemilan belitung yang sedang kami proses. Bang Zuma mau kagak sih? ini baru mau dibikin. Oh iya.
Ya, paketnya mau dikirimkan ke Bang Zuma, ada 3 macam, ada pastel, ada abon, ada kerupuk tenggiri. Dia bertanya kepada saya, Bang Zuma suka jajan apa? Katanya gitu. Saya bilang dia suka abon, kerupuk juga kali suka. Aku bilang gitu. buset. Terus juga pastel. Oh iya, saya kirim Allahu kata Akbar. dia, Bisa nggak Bang Zuma. pabriknya aja yang dikirim ke sini, Bang Riko? Ah, Pabriknya, Bang. Alat yang dipakai untuk membuat itu kirim ke Makassar, boleh nggak? nggak boleh. Di situ pensiun Bang dini. Zuma, Musola Bang kita Zuma naik ke sini. lihat WA Bang Zuma ya, itu sudah saya ketik di WA Bang Zuma ya. Baik, baik. Oke. Makasih banyak Terima ya kasih banyak. sahabat-sahabat. Barakallahu fiik. Bang Riko. Iya. Itu ibu-ibu yang ngasih itu ibu-ibu dari Hong Kong. Wih, masya Allah. berarti- Siapa dari Hong Kong, Bang Andi? Jetli, anaknya Jetli. Adalah. Ada. Aku tahu namanya. Allah. Ya, terima kasih ya, Bang Zuma. Tolong Makasih Bang dipromosikan Riko, lagi. barakallah. Baik. Iya, teman Siap. Iya, Ya, terima teman-teman kasih banyak sekalian. Bang Juma. Ya, Silakan. langsung aja promosikan. Ya, Bang Riko, terima kasih atas informasinya dan juga kepada sahabat yang bermurah hati. Barakallah, kira itu menjadi berkah dan juga amal jariah. Dan kepada sahabat-sahabat sekalian, yuk pesan makanan yang jajanan yang kemudian dijual oleh saudara kita Riko Ferdinand untuk membantu perekonomian beliau. Ini adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah karena beliau seorang mu'alaf, kemudian beliau mau berusaha dengan gigihnya ya mencari rezeki yang halal gitu. Ini sangat luar biasa. Ya, sehingga tentu yang bisa membantu beliau ya kita teman-teman ini. Silakan pesan entah 1 kilo, 2 kilo, 1 kontainer, 4 kontainer. Boleh pesan sama beliau. Ada keripik, ada abon-abon, ada kerupuk juga ya kan? Ya, pokoknya banyak macam lah. Ada empek-empek kan gitu. Iya, ada peletek. Ya, ada peletek juga gitu. Peletek apa sih? Ada. Peletek tenggiri itu kayak kerupuk tapi dia bervolume, dia besar panjang. Kirain peletek bulu. Besar panjang. Ya, Wah, kayaknya kenyang ini ya. Di DM di DM aja langsung ke Bang Riko. Betul. Jadi kita lagi diskusi itu sambil ngemil punya dia, apalagi yang sedang menikmati live, itu cocok kali loh. Nggak terasa 1 jam 2 jam, tapi nggak terasa juga 5 toples kosong kayak gitu. Oh ya Allah. Nikmatnya itu luar biasa. Karena saya sudah rasakan dan saya sudah buktikan memang enak gitu loh. Itu pempeknya Ya, udah dari lanjut. ikan apa Lanjut. kalau boleh tahu? Iwan Pila, Ikan- dari silakan. Ikan apa? Ikan Silakan mati bang. dipesan. Ikan mati. Ikan mati. Ikan tenggiri atau ikan apa, Bang? Iya ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Kalau tenggiri yang dari dari ikan gabus ada nggak? Boleh mati. Ada. Boleh, Mas. Kami Ikan cuma tenggiri pernah dari dengan Tenggarong. ikan tenggiri dan cumi-cumi. Kalau nggak habis itu balik jolok. Boleh salo. Oh balik salo. Ya, itu silakan, ikan gabus Iwan juga Pila. bagus itu. Ada nggak Yang ikan mau gabus? Yang mau Ada, pesan Bang. silakan. Jadi kebetulan saya produksi bibit ikan gabus, yang pesen juga ada yang dari Palembang, Riau dan lain sebagainya. Mereka ingin dibuat empek-empek katanya. Jadi gitu. Iya. Oleh pada leteki mah bura-bura ya lo. Mantrek aja, mama. Berupus saya. Ah, busa kok ketua. Ya silakan Iwan Pila ya, yang mau pesan kepada Bang Riko Ferdinand untuk tadi yang sudah disebutkan, silakan sambil mendengar, sambil menyimak, sambil menyemil juga enak. Jangan seperti Bang Handi sama Arasid, dia minta cemilan sampai ngetuk rumah tetangga dia. Nggak boleh seperti itu ya. Iya, Beli iya. sendiri langsung ya Arasid ya. Panik. Allah Akbar. Menrase anak budaya menrase. Itu yang dari Hong Kong itu jangan Banyuma aja. Pesan juga ke Riko, kirim ke Jakarta Pusat juga. Siapa itu ya? Gue sebutin namanya. Iya Sahabat betul. dari Nyebrang. Nanti Bang Riko tolong dong, Bang Dewa juga pengen gitu. Ibu Cuma Dewa nggak punya uang. dengerin Bang Zuma. Bang Riko, Dewa ya, jangan lupa ya. Ke Ibu Hong itu Kong bisa dikabarkan kepada para fans Bang Dewa. Itu para fansnya kan ada masing-masing. Nah mungkin nanti pintu hatinya terketuk untuk membelikan fansnya gitu. Nggak ada, Dewa nggak punya fan. Bang Juma punya fan, Bang Handi punya fan, Bang Arasid punya fan. Dewa mah ini apa tuh? Nggak punya Dewa mah. Kalau Ada, gua kembali banyak ke suka Bang Dewa janjinya tuh tuh. luga, Bang. Kalau Dewa Nabi punyanya luga, janda. Nabi luga. Ya udah. Tutup. Dewa nggak Baik, punya kembali fan, ke cuma yang masalah punyanya dia topik. ini. Ke masalah Ya, topik yang ditutup, tadi. Janda pirang.
mengenai soal penyaliban tadi, alhamdulillah kita sudah dapat pengajaran dari Bang Juma ya. Dan ternyata di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mana sih sebenarnya yang harus kita percaya. Kalau kita menggunakan akal sehat, Bible itu kan kitab sejarah, tetapi Al-Quran adalah firman. Mana yang lebih berkualitas di sini antara sejarah sama yang namanya firman? Tentu sebagai orang yang berakal sehat, itu adalah firman. Di dalam firman Allah sudah dijelaskan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Orang-orang Yahudi menganggap Nabi Isa itu dibunuh. Orang Kristen menganggap Nabi Isa itu disalib. Islam tidak disalib, melainkan diserupakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hal yang fundamental bagi kami umat muslim ya, dan tidak penting juga siapa yang diserupakan dalam yang disalib itu. Tidak penting bagi kami. Yang jelas jawaban kami sudah puas. Allah mengatakan bahwa Allah sudah menyelamatkan Nabi Isa dari yang namanya penyaliban. Kami puas jawaban dari Allah seperti itu. Dan pada saat ayat itu diturunkan, tidak ada satupun sahabat Nabi yang menanyakan kepada Rasulullah siapa yang disalibkan. Tidak ada. Andaikan Nabi Muhammad menjawab, mungkin menyebutkan namanya, takut terjadi yang namanya fitnah. Inilah yang Allah rahasiakan. Kami sudah puas. Mungkin itu dari Dewa, tambahannya sedikit. Makasih banyak Bang Juma pencerahannya, dan silakan tambahkan. Ya udah selesai. Bang Handi lagi. Bosan denger Bang Handi, Bang Juma bosan, bener. Bang Juma aja lah. Ngomong Udah apa kan kek, tadi. terserah. Udah kita. Oh ya udah tuh. Iya. Apalagi Arasid Segala bikin mules kalau dia ngomong. segala kebaikan dari Bang Zuma, segala keburukan datang dari Mahadewa. Ya untuk teman-teman share tuh video saya. Udah jam 5 waktunya istirahat dulu ya, capek bener nih seharian nih. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan ya. Jangan lupa tetap menonton di Hanis Lebes Channel dengan di like, share, dan subscribe begitu. Sekiranya ada kata hilap mohon dimaafkan. Undur diri dulu persiapan maghrib. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran di sini ya. Kepala saya ngomong di YouTube. Saya lupa tutup mic-nya. Bang Juma, Dewa boleh minta sumbangan nggak Bang Juma? Dewa mau kawin lagi, ini nggak ada uang nih Bang.